Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di depan kita sudah ada sebuah SUV monokok keluaran dari Hyundai, yaitu Hyundai Santa Fe tahun 2012. Ini yang bermesin diesel CRDI 2.2. Dan kalau kalian, ya orang-orang Indonesia ya, kalau dia mau beli SUV 7 seater, kan kalau nggak Pajero, Fortuner, padahal kita tuh punya tiga pilihan lain yang jauh lebih nyaman, yaitu Kia Sorento, Chevrolet Captiva, dan juga Hyundai Santa Fe. Ketiga mobil ini sama seperti dua tadi, punya pilihan mesin bensin dan juga pilihan mesin diesel. Tapi memang banyak orang-orang Indonesia tuh belum memperhitungkan si Hyundai ini. Padahal tuh biasa ya, gue selaku pegiat otomotif yang juga suka jual dan pakai mobil, gue ngerasa satisfied banget sama mobil ini. Kenapa? Gue akan bahas sedikit dari pengalaman gue menggunakan mobil ini. Gue baru pakai mobil ini kurang lebih di 300 km dan gue dapet first impression yang menarik banget. Jadi langsung aja kita bahas eksterior mobil ini ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh atau dari luar, mungkin kita berpikir mobil ini tuh paling sebesar Captiva atau sebesar CR-V. Padahal ini mobil lebar banget bro. Ini mobil lebih lebar dari CR-V dan juga lebih lebar dari si Captiva. Gue pernah pakai dua mobil sebelumnya, Captiva tahun 2014, CR-V tahun 2013. Ini si Hyundai Santa Fe 2012 ini gue ngerasa lebih lebar dan ngerasa itu lebih apa ya, lebih gambut karena mobil ini tuh padat. Mobil ini padat sampai karena ini kan dia monokok ya, jadi dia nggak perlu tinggi-tinggi banget kayak si mobil-mobil leather frame. Serta lu lihat deh, dia sudah menggunakan velg dengan ring 19 yang mana itu velgnya tuh pas banget gitu, desainnya pas, warna gunmetal, apalagi yang warna hitam ya. Itu jadi kelihatan memang desainer dari mobil ini tuh merancang mobil ini dengan sangat baik. Karena memang Hyundai dari tahun 2011 itu kalau nggak salah, desainernya kan sudah menggunakan desainer X dari si Audi ya. Gue lupa namanya siapa, nanti kalian bisa browsing. Tapi memang kalau kita lihat Hyundai Santa Fe sebelumnya ke sini itu benar-benar kayak ganti ganti model, benar-benar all new yang benar-benar kayak langit sama bumi, jauh banget. Ya. Santa Fe, Kia Sportage, Hyundai Tucson, semua keluaran Hyundai dan Kia tuh benar-benar berubah total. Bodinya ini eksklusif banget sih menurut gue. Gue pede banget pakai ini di jalan. Dan si Ridwan Hanif juga sempat lama pakai mobil ini di tahun 2019-2020 ya. Kapnya besar banget. Kita coba buka bagian kapasinya ya dari dalam. Nah ini mobil waktu barunya tuh gak jauh beda sama Fortuner dan Pajero, tapi fitur yang diberikan tuh jauh lebih banyak. Kita lihat bagian dalam mesinnya, CRDI Common Rail Diesel Injection 16 valve 2200 cc. Mesinnya tuh rapih, tertutup cover, padat ya. Kemudian juga ini hal sederhana yang gak kita temuin di pesaingnya dari Jepang, yaitu hidrolik. Bayangin mobil harganya hampir 500 juta, bahkan sampai yang all new sekarang, itu favorit orang Indonesia, termasuk gue juga suka sih, itu masih menggunakan tiang penyangga bray. Ini benar-benar si Hyundai itu kayak kiblatnya udah nggak lagi ke mobil Jepang, tapi ke mobil Eropa ya, since di desainer dan engineer-nya kan sudah menggunakan ex Audi ya. Dia punya kap mesin yang besar, berat, ada peredamnya, dan ini rapih banget. Sudah dicat juga, teman, nggak di finishing, nggak di glossy. Bagian ruang mesinnya juga sudah dicat, dan ini padat banget ya, padat banget. Oke, langsung kita tutup aja. Ada tiga garis di grill berwarna chrome dan logo Hyundai yang besar banget, serta di sini ada motif honeycomb di bagian ramnya. Ini sebenarnya di RL, ini sekuensialnya tambahan. Gara-gara si owner sebelumnya pengen kayak Lexus gitu, akhirnya karena masangnya variasi, gak rapih tuh, lihat banyak masuk air, dan ini bempernya tuh kayak bekas kena, padahal ini gara-gara gak bisa masang, gak rapih masangnya. Ini mobil istimewa gue dapat di kilometer 100 sekian ribu, masih 99 ribu tapi udah sekarang 100 ribu. Service record masih panjang pajaknya, dan juga masih ada asuransi all risknya. Ya, gangguan teknis tadi. Dan untuk headlampnya semua ngumpul di sini. LED, ini LED gantian ya kayaknya. Ini sudah proyektor
lampu bohlam biasa multi reflektor, semua ngumpul jadi satu. Ada DRL di sini dan juga ada fog lamp di sini. Masuk ke samping, dia punya sen di kaca spionnya. Kaca spionnya juga auto folding ya, buka tutup. Dari kunci dibuka dia kebuka, dikunci dia ketutup. Tadi ya ring 19 ini ganteng banget. ABS EBD dan EBA, dual cakram, depan belakang cakram, bannya 235 55 R19. Jadi seingat gua mobil premium yang pakai ring besar ini cuman si Lexus ya. Dia pakai ring 18 itu juga. RX 300 Harrier. Jadi ini termasuk luar biasa sih. Ada window line berwarna chrome sepanjang kaca dan juga door handle-nya warna chrome. Kita masuk ke bagian belakang. Mobil ini panjang gambot ya. Lampu belakangnya ngumpul juga jadi satu. LED stop lamp. Tapi buat bohlam sama lampu mundurnya masih bohlam biasa. Ada logo CRDI. Dan di belakang juga ada tambahan seal plate serta ada 5 titik parking sensor dan di bagian tengah ini ada kamera. Cuman karena kamera ini mati jadi diganti sama kamera variasi di bagian tengah. 5 titik parking sensor, seal plate, muffler di sebelah kanan dan ban serepnya tuh di bagian belakang sini nggak kelihatan dan ini sayangnya nggak bisa gue kasih lihat ya karena bagian bawah di sini juga ada motif honeycomb serta ada logo CRDI dan Santa Fe di bagian bodinya. Ada wiper, rear defogger, stop lamp LED dan antenanya bagian tengah situ. Kita coba buka ya. Bagasi mobil ini bisa besar banget dengan cara dilipat. Kalaupun nggak dilipat, ini juga nggak bisa dibilang kecil sih. Cukup sedang. Tuh, masih masuk koper-koper kecil. Galon juga masih masuk. Kalau mau kurang besar, ya tinggal dilipat seperti ini. Dan kerennya lagi, bagian tengah ya, tinggal kita tarik tuasnya, dia terlipat seperti itu dan dibuat rata lantai. Mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa dibuka, nanti kita coba buka ya. Serta AC sistem ducting atau triple blower sampai barisan ketiga. Anginnya ngatur dari sini, sementara untuk mengaktifkan AC-nya di bagian depan ada di depan di dashboard, di pilar B dan di bagian belakang. Rapih banget. Biasanya kalau mobil Jepang ada sunroofnya dia di atas ya. Ini benar-benar kayak Mercy, bray. Interior mobil ini full black dengan warna putih di bagian plafonnya. Kita langsung masuk ke bagian depan. Dengerin deh ngebukanya. Benar-benar kayak mobil mahal ya. Emang mobil ini mahal, tapi compare sama kompetitor yang dari Jepang ini berasa lebih berkelas gitu. Kuncinya kalau ditutup ada welcome greeting sama goodbye greeting. Kuncinya kayak gini. Pajak setahun mobil ini di 5 jutaan. Kita nyalain aja coba ya. Door trim semua berwarna hitam, ada motif silver tua di sini, dan metal kayak peleknya. Buka tutup bensin dari sini. BBM-nya ini nggak bisa pakai solar ya, berarti lo harus kasih dex untuk mobil ini. Pernah ada yang pakai solar tapi itu udah ditambahin filter BRQ. Auto up and down hanya di sisi pengemudi, cuman ini kayaknya rusak, masih gue cek. Karena mobil ini baru banget gue beli kemarin, gue juga baru pakai di 300 km. Tapi first impression gue dari mobil ini tuh enak banget, nyaman banget. Kaki-kaki itu rasa CR-V, tapi tenaganya tuh rasa Pajero Sport, bahkan lebih bro. Sorry, lagi kurang sehat. Jadi sini ada logo Santa Fe. Ini soft touch. Ini doang yang plastik. Speakernya besar, handle door pocketnya besar, dan ada cup holder di sini. Joknya sudah kulit, serta ini bisa di adjust, headrestnya bisa di adjust. Dan ini adalah fitur sederhana yang sebenarnya akan berasa sangat membantu buat user driving experience yang nggak kalian temukan di SUV Jepang yang tadi gue sebutin ya. Kenapa gitu nggak mereka buat? Padahal ini kan simple banget. Sudah elektrik joknya, tapi hanya untuk bagian supir, bagian penumpang depan masih biasa. Serta untuk setirnya sudah menggunakan tilt dan teleskopik, dan ini lengkap. Ada cruise control,
ada audio controlling switch, dan ada tombol untuk MID-nya. Kita langsung masuk aja. Nah ini tadi ya, ada buat ngatur spion dan juga ini buat pelipatan spionnya. Ya, dilipat. Kalau kalian nggak mau auto folding ketika dikunci, kalian pencet ini aja. Tapi kalau kalian mau auto folding, taruh di posisi tengah. Nah, AC dari mobil ini sudah triple blower. Pengaturannya auto, dual zone, kanan kiri bisa. Ini pengaturan buat di AC belakang ya. Arah semburan lengkap dengan layar berwarna biru digital. Front defogger, rear defogger. Dan ini buat muter-muter nih komplit lah AC-nya, no komplain. Audio sudah diganti dengan Android. Serta untuk bahasa desain dari dashboard mobil ini, wah gua nggak bisa komentar sih, ini menurut gua cukup futuristik. Apalagi dengan bahan-bahan soft touch ya, hampir di semua panel di mobilnya soft touch. Cuman ya beginilah soft touch kalau nggak benar-benar bisa ngerawatnya. Ini kayak Alphard nanti lengket-lengket gitu, ini udah terasa agak lengket ya gitu. MID dari mobil ini di bagian tengah berwarna biru. Ini kayak layar HP Nokia tahun zaman gue sekolah ya, masih jadul ya. Maklum lah mobil tahun 2012. Tapi ini ya udah ada cruise control, bray. Coba kalau Toyota, kalau paling Camry sama si Altis, sementara SUV-nya belum ada, kan sayang banget. Nah, kita langsung masuk aja ke MID-nya. MID-nya cukup lengkap, bray. Ada 3 pilihan menu utama, tadi status kilometer dan lain-lain. Kemudian kedua, kapan lo harus servis, di kilometer berapa hari lagi. Dan ada menu setting general di sini. Nah, untuk MID-nya menunjukkan 9 liter untuk 100 km. Ini 1:11. Kemarin gue macet-macetan. Luar kota bisa 1:13, bray. Dan bener-bener ini mobil irit, bray. Padahal Matic ya, mungkin karena sesinya di 2200 lebih kecil dari si Fortuner dan Pajero. Dia juga punya Eco Mode di sini, serta ada setting untuk menerangkan ambient light ya, untuk keterangan dari si cabin lamp-nya. Ada trip A, trip B, berapa jam pemakaian dan total kilometer ya. Kemudian untuk mobil ini sendiri memiliki cukup banyak akomodasi penyimpanan dari bagian atas ya. Gua punya tempat penyimpanan terbuka seperti ini. Tempat penyimpanan terbuka ya seperti ini. Ini dibalut oleh bagian yang soft touch dan terasa mewah. Dan mobil ini tuh, ini perasaan gua aja sih, tapi gua kan suka pakai mobil macam-macam ya. Jadi gua ngerasa luas banget sih, kabin mobil ini tuh luas banget. Bagian tengah juga dia punya tempat penyimpanan terbuka yang dalam banget. Ada 2 power outlet di sini serta colokan aux serta USB. Ya di sini tempat penyimpanan terbuka, dan hampir untuk di setiap tempat penyimpanan termasuk cup holder, mereka udah tambahan grip kayak gini, karet gini. Jadi terasa premium gak sih? Menurut gue sih terasa premium ya. Jadi botol tuh nggak goyang-goyang di dalam itu. Ada penyimpanan terbuka yang bisa jadi headrest juga, dilapisi kulit juga. Headrest. Dan ada penyimpanan tertutup yang sangat dalam, cukup besar, dan ada tambahan ini. Jadi kalau dibuka benar-benar ke dalam banget. Ya, joknya full kulit sampai belakang, dan ini bisa diatur ya. Tadi di-adjust kepalanya, dan ini menurut gue penting sih. Karena kalau kita standar ya, let's say kayak gini, itu kepala kita kan kalau nggak nyender nggak akan kena. Tapi kalau dimajuin 2-3 titik gini, kalian nggak nyender pun kepala kalian tuh tersandar dengan baik. Ya gue nemuin ini cuman di Santa Fe sama di Captiva aja. Sayang kenapa mobil Jepang favorit masyarakat Indonesia nggak ada, padahal kan gampang, murah gitu. Sun visor, ada vanity mirror, dan ada lampunya. Hanya saja lampu nyalanya manual. Kalau matinya sih auto ya, diprek, karena dia kegeprek sama si sun visornya. Dan di bagian sini ada lampu baca yang bisa dibuka dan dimatiin secara manual, serta untuk otomatis ini ada tulisan door, jadi kalau kalian buka pintu dia akan kebuka sendiri, serta ada tulisan cabin room, jadi kalau dinyalain akan nyala semua, bray. Ini sama sih, Captiva juga punya kayak gini, tapi ini adalah fitur yang menurut gue ngebuat mobil ini ngerasa usernya tuh jadi lebih premium. Dan ini ngebuat mobil ini lebih premium yaitu ini panoramic sunroof yang ukurannya besar banget sampai belakang. Sunroofnya juga bisa dibuka. Dan
Ini adalah fitur yang sangat amat disukai oleh masyarakat Indonesia. Di bagian depan dia juga ada semacam apa namanya ya, windbreaker gitu loh. Jadi kalau ada angin nggak masuk ke dalam besar, jadi dihancurin di sini, windbreaker. Grip, hand gripnya ada di bagian penumpang aja, di bagian pengemudi nggak ada. Serta untuk AC bagian belakang tadi gue kasih lihat ya. Jadi AC bagian belakang itu di sini nih bro, di pilar B. Berasa kayak Mercy kan, 3 bagian sampai ke belakang. Untuk parking brake dari mobil ini nggak ada karena dia ditaruh di bawah tuh, kayak CCR-V. Masih konvensional tapi di bagian bawah, mechanical, sorry maksud gue, belum elektrik. Setirnya lengkap. Ini sayangnya belum kulit ya. Kenapa nggak dikasih kulit? Padahal udah tipe SUV mahalnya. Tapi kulit jeruknya masih awet sih bro. Entah si user sebelumnya menggunakan sarung sarung setir atau enggak, tapi gue ini kayaknya pakai sarung setir sih. Soalnya 100.000 km masih bagus kulit jeruknya. Nah, tapi ini adalah kelemahan kalau kalian punya mobil dengan panel soft touch gini ya. Ini kan soft touch semua nih. Nah, ada bagian-bagian soft touch yang perlu perawatan khususnya kayak gini. Ini masih bagus nih. Tapi di bagian sini kalau kalian jorok, ini udah agak kerasa lengket ya. Kayak dashboardnya Alphard gitu. Kalau ini kayak gini nempel nih kotoran. Ini harus sering dibersihkan. Udah boleh kena lama keringat gitu. Ini gue ngerasa mobil ini luas banget sih. Luas banget dan ini worth banget untuk kalian beli dengan tenaga yang besar kayak Pajero Sport, dengan kenyamanan kayak CCR-V, serta konsumsi bahan bakar yang irit, meskipun ya lo harus pakai solar mahal ya. Maksudnya bahan bakarnya kayak si Pertamina Dex. Kita tutup dulu ya bagian atasnya. Bisa tutup. Sorry, pencet. Dan ini adalah kaca spion dengan auto dimming. Jadi kalau kalian ditembak-tembak dari belakang, dia akan ngedim sendiri, ngegelap sendiri. Ini adalah sebuah fitur yang nggak akan kalian temuin pada mobil-mobil sekarang. Yang ngebuat mobil ini juga ngerasa lebih menarik, yaitu adalah arah mata angin. Jadi kalau kalian belok kanan, belok kiri, dia ada keterangan nih kalian ke arah mana nih. Kayak ini northwest. Kemudian kalau misalnya kalian ke selatan, dia akan berubah jadi south dan lain-lain. Jadi terasa premium gak sih? Kalau menurut gue sih, ini mobil dengan harga sekian ini oke banget. Apalagi kemarin gue ke Gias 2022 ya, gue lihat Hyundai Santa Fe, all new Hyundai Santa Fe itu dijual dengan harga 700 juta. Lo bayangin, si SUV tercinta masyarakat Indonesia aja, Pajero serta Fortuner, itu masih di harga 500 jutaan. Bahkan si RV yang Prestige itu masih di 580. Tapi si Hyundai Santa Fe yang all new itu sudah di angka 700 juta. Ya pede banget gak sih ini si Hyundai? Tapi gue ngerasain yang tahun 2012 aja, ini mobil enak banget sih. Ini mobil enak banget, apalagi yang all new nya dengan tampilan yang lebih futuristik gitu. Oke, mungkin sekian informasi dari gue. Buat kalian yang sudah menggunakan mobil lebih lama, mungkin bisa kalian tambahin komen, karena gue yakin banyak banget hal-hal yang belum gue sampaikan di video kali ini ya. Kemudian juga buat orang yang mau membeli mobil ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tolong dikasih like biar gue lebih semangat bikin videonya, dan juga di subscribe ya. Mobil ini keren banget sih, kayak mewah banget, gambot banget, dan ini lebar, berasa naik mobil yang nggak umum gitu. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.